gua akan pencet ini. Asik. Ini kameranya mah nge-zoom apa ya? Bisa di lock nggak? Hah? Fokusnya? Nggak bisa ya? Kalau ngezoom pakai ini, cuman fokusnya paling agak ini. Nah, Jauh banget. Jauhan jeleknya. Udah begini. di off nanti ya. Bentar. Biar ada suara. Punya lu? Iya, Udah di silent udah. Di sana tuh pakai ini. Udah silent. Oh, ini. Udah bisa. Harusnya di kepalanya kurang gede. Iya. Cek. Udah puasa ini. Taninya. Oh iya, enaknya aneh di situ sama. Coba bedain. Iya benar. Jangan lupa. Komen ke depan salah bro. Pencet balik. Oh ini nih pak. Siap. Apa ya? Tutup apa? Oh iya. Kayak tuh ininya. Oh iya. Itu tuh ambil dah. Dah. Jangan jatuh nanti. Getar nggak? Getar nggak? Nggak. Oh iya pak. Dia mau bisa berdiri tuh. Sultan mah beda. Ngeri jatuh nanti. Oke nggak tapi? Senang nggak dua-duanya? Kesenggol jatuh. Biar basto aja, biar berdiri. Sedang ada praktisinya di sini. Jadi Lebih ke- Ganteng. Udah live loh dia. Belum. Udah lah ini. Bikin apa ya sebenarnya? Belum. Pegang HP-nya, Bro. Oke. Berang miringin ke sini. Biar itu. Ah gitu, biar lihat. Ya, Cukup segini. Yo, Guys. sip. Jadi biar yang lihatnya bingung-bingung lagi. Oh ini lagi Kalau setting. teman-teman lihat di balik layar ini, ini sangat kreatif sekali. Handphone, aqua di atas gelas. Buku. Keren. Oke, sebelum kita mulai live, mungkin teman-teman yang sebelum lihat live-nya nih, kita di sini bakal bridging dulu. Ini bakal ada talk show hijrah di properti Itu syariah, rekam. ya kan? Insya Allah yang dihadiri oleh Pak Is selaku selaku developer salah satu perumahan di Serang. Itu jangan ketawa-tawa aja pokoknya. Ini. Ya. Oke. Direkam, dipencet aja. Oke. Udah pencet aja. Ya. Itu juga pencet. Sip. Duluan aneh yang dipencet. Ayo. Asikin. Udah ada rekam kan? Ya. Taruh. 5, 4, 3, 2, 1. Open the door. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Bro and Bro Talk. and Talk. Karena sudah beberapa hari ini kita tidak siaran lagi Beberapa ya. minggu. Bulan. Karena kesibukan kita terlalu padat, Man. Mungkin ya. Padat banget ya. Banget. Makanya saat ini ada gua di sini kan Asik. yang menggantikan Willy Wills, biasanya Willy Wills karena dia lagi pabrik Kyun ya. bangsawan, Bangsa karyawan. Dan kita di sini ada tamu spesial tentunya. Masya Allah. Masya Allah ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu siapa sebenarnya ini dan juga mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu siapa. Nah, nanti bakal kita kupas tuntas siapa sih sebenarnya dan juga ada bisnis apa sih yang pasti bisnisnya juga luar biasa ya. Yang pasti kalau orang yang main di properti pasti tahu beliau. Betul. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Iya. Apalagi di daerah Serangnya. Iya betul banget. Yaitu Coach Is. Jangan nih. Jangan coach. Apa? Kata coach Omari, Mas coach. Oh, Mas Gus. Mas Coach. Kalau ini Gus Tahen. Tapi kalau lebih enaknya mic-nya ke atasin dulu. Oh, Nah, oke. ini nanti kasih aja.
Coach Nick. Karena tidak terbiasa menggamik. Biasa dipegang. Biasa. Oke. Oke teman-teman, alhamdulillah gitu kan. Sebelum kita tahu lebih dalam tentang beliau, Ya. kita bridging sedikit nih, bahwasanya di Ya, masyarakat. bridgingnya harus dikasih tahu ya. Kita bridging ini. Kita bridging. Boleh langsung aja kali. Iya, ya. harusnya sih, ya. Iya. Nah, banyak teman-teman gitu kan, masyarakat Indonesia pada umumnya gitu Iya. kan. Kebutuhan itu ada primer, ada sekunder, ada tersier ya kan. Yang pasti yang setiap kita di kehidupan sehari-hari yaitu kebutuhan primer ya. Oh, iya. Kebutuhan primer apa aja? Sandang, pangan, dan papan. Papan. Oke. Sekarang mungkin kita bakal ngebahas tentang papannya dulu. Betul. Mungkin sandang dan pangan sudah ada ya Iya. lebih. Karena ya kita bertemunya sama yang ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Dokter di dunia papanan. Papan. Tapi sekarang bukan papan lagi. Apa? Bajaringan. Hebel. Oke, nah seperti itu. Jadi sebelum kita Ya. tahu bahwasanya masyarakat itu seperti itu pada umumnya ya. Iya betul. Oke. Dimana memang ya kita semasa hidup otomatis perlu perlindungan. Betul. Untuk Perlindungan. kenyamanan. Betadin. Untuk istirahat maksudnya. Oke. Iya. Dan juga ini kebetulan sekali beliau adalah developer properti syariah. Ya, tapi Alhamdulillah. sebelumnya beliau ini konvensional. Gitu. Bukan temporer loh, berarti. Temporer ya. Itu tipe. Tipenya banyak kata, banyak ini ya. Alfabet. Coba ceritakan sedikit Ya. tentang Coach Is tentang Mas Coach kan? Mas Coach. ngambil namanya Coach Omar nanti ya. Coach Biar Omar. Jadi apa Kang Coach? Kang Coach. Nah, siapa sih sebenarnya gitu Ya. kan? Coba bisa sedikit diceritakan. sedikit cerita. Sebenarnya saya. Ya. Oh, kirain Coach. Mungkin kan ada yang belum tahu, tuh apa ngundang siapa nih gitu, Iya. belum tahu gitu kan. Ya, namanya nih. Ya. Nama panjang. Nama panjang saya. Teman-teman, nama saya Ya. Iswadi. Nah, Iya. panjangnya Iswadi. Oh. Bisa jadi Iswadi. Bisa juga. Panjang banget. Panjang banget. Berapa rokat? Tujuh oktav. Ya, gimana? Ya, saya lahir di Semarang 43 tahun yang lalu. Masya Mau 43 tahun ya. Masya. Ternyata udah tua juga gitu. Dia teman-teman semua. Muda lah. Hah? Kan jiwa muda tetap. Oh, jiwanya muda. Iya. Karena sama antum semua gitu. Tapi kalau kita di sini sih lebih tua. Iya, Ya, 43 tahun lalu saya lahir di sebuah kampung di lereng Gunung Ungaran gitu ya. Ungaran. Ya, Oh. namanya desanya Margosari, Margosari. Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Semarang. Nah, ya, Semarang itu ibu kota Semarangnya. Ibu kota. Oh, ibu kota. Ya, jadi karena saya lahir di kampung yang di lereng gunung yang tidak dikenal orang, makanya saya biar terkenal itu pakai nama Semarangnya. Oh, gitu. Oh, gitu. iya. Nah itu, jadi saya ngaku-ngaku lahir di Semarang, padahal Bisa ya. bisa. Dan KTP saya ternyata lahirnya di Semarang juga. Oh, gitu. Bisa seperti itu. Nah, saya lahir 43 tahun yang lalu dari 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan atau akhwat gitu. Hobi. Kalau hobi saya yang paling saya suka ada 2 sebenarnya. Oke. Membaca. Oke. Membaca. Nah, membaca. Sekarang kalau dulu baca buku ya, Iya. karena sekarang buku nggak terkenal. Iya, jadi Twitter. Twitter. Enggak, malah nggak baca sebenarnya. Saya suka membaca keadaan sekarang. Oh, gitu. Hobinya membaca keadaan. Nah, Dan yang kedua adalah silaturahim ya. Saya senang berkunjung ke Masya Allah. teman-teman. Iya, iya. Itu mungkin salah satu tips juga kali ya. Iya, kalau Silaturahim. silaturahim itu bagi saya ada 3 keberkahan ya. Keberkahan yang pertama sesuai hadis Rasulullah kan. Iya, betul. Yang pertama menyehatkan badan kita atau memanjangkan umur, Memanjangkan ya, umur, betul. Menambah ilmu kita dan Setuju. menambah rezeki ya. Hari ini saya kan menambah rezeki tuh, dapat teh buat ya. teh titik-titik ya, nggak boleh disebutin. Dapat teh. Teh botol plastik. Tapi kalau di luar dapatnya teh gelis. Ya. Nah, itu kan tadi sudah sedikitnya gitu tentang Pak Is ini sendiri. Nah, kan sekarang yang kita tahu bahwasanya Pak Is adalah salah satu
developer ya kan di properti syariah. Nah ceritanya gitu kan bisa jadi developer itu seperti apa sih gitu dan kenapa harus syariah gitu? Betul banget. Awalnya sebenarnya saya developer konvensional gitu kan, Oke. ya, atau properti yang saya tahu awal-awal tahun 2009 itu ya properti konvensional, properti yang berbasis KPR ke perbankan. Karena saya juga salah satu nasabahnya dulu. Oke. Ya, salah satu nasabahnya yang pernah macet. Pernah digedor-gedor dia. Jujur aja. Oh iya. Biasanya dia takut dapat rumah gitu biasanya. Daripada saya ngaku-ngaku sukses nggak pernah sukses. Tapi pernah dipilok itu kan rumah ini sedang di gitu. Oh, alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah Lewat enggak. kali itu tuh lewat harga ya. Lewat banget. Karena saya kooperatif gitu lah. Oke, Kooperatif siap, gitu. Sehingga kemudian mereka tidak tega lihat wajah Iya. saya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tahun 2009 saya diperkenalkan bisnis properti oleh salah satu teman saya di BTN dengan cara menjual rumah yang tidak dihuni atau rumah yang tidak ditempati, rumah yang macet di bank gitu Iya. kan. Nah, ternyata pada saat itu satu kali saya dikasih rumah sama beliau, Iya. dikasih lahan jualan ternyata laku gitu. Jadi ketagihan, Iya. ketagihan. Di samping di situ pada saat itu kan kondisi ekonomi saya, keluarga saya dalam kondisi lagi terpuruk. Nah, Iya. mungkin pada saat itu saya merasa wah ini laku jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan ekonomi kami, sehingga saya tekuni, iya. tekuni bisnis properti itu. Iya. Kurang lebih medio 2009 sampai 2012 saya main, kalau zaman sekarang mungkin ada yang disebut bisnis flipper gitu ya. Apa tuh? Flipperan itu bisnis yang rumah second, Oh, yang kemudian iya. rumahnya diobrak-abrik, dibongkar, kemudian direnovasi lagi, atau bisnis coupling yang 1-2 gitu kan, nanti kemudian dibangun. Nah, kalau bisnis perumahan yang tidak berbasis kawasan itu sekarang itu bisa disebut bisnis flipperan, kaflingan gitu ya, kafling yang 1-10 unit yang tidak pakai izin resmi dari DPMP TSP itu kan disebut flipperan gitu, seperti itu. Itu. Seperti itu ya. Iya. Aku kira awal melihat itu sukses dari kecil gitu kan. Boro-boro kecil. saya ngerasain makan nasi jagung, Oh, gitu. ngerasain puasa. Nah itu tuh menarik tuh ceritanya. Sebelum jauh dari Sebelum di properti itu sebetulnya memang ada bakat jualan apa dulunya bisnis yang lain atau gimana tuh? Kalau bakat sebenarnya enggak juga gitu kan. Karena di keluarga saya kalaupun ada yang pedagang, ibu saya itu pedagang yang karena kebutuhan adalah seperti gini, kami punya hasil kebun dijual ke pasar untuk kepentingan makan kita. Oke. Jadi tidak dari keluarga kita itu memang ada bisnis pedagang bukan. Tetapi lebih karena memang pada saat kecil saya ingin jadi orang yang sukses, orang berhasil. Karena saya lahir dari keluarga yang memang jauh-jauh dari mampu. Kalau zaman waktu saya ingat banget bahwa ayah saya atau bapak saya adalah seorang kuli gergaji di hutan, gitu kan? Gergaji pohon itu? Ya, gergaji pohon di hutan. Hutan jauh dari jalan raya berkilo-kilo itu, dan pulangnya sebulan sekali, pulangnya bisa 2 bulan sekali, gitu kan? Dan ibu saya adalah seorang buruh sawah, yang kalau teman-teman tahu tukang nandur, tukang nandur. Kalau kita ingin lebih, makanya kita agar dapat ini, saya ingat banget ibu saya suka ngasak. Tahu ngasak nggak? masak Ngasak. Oh masak. Ya, ngasak itu kalau di Jawa sana, ya kan, di Semarang itu, kalau ada orang yang panen padi, Oke. setelah digebyok atau dipakai ada Iya, yang digebrakin itu. atau mesin ini tuh, Mesin giling. dibuang. Nah, yang sisanya itu kan dibersihin sama ibu saya. Oh Iya, gabah-gabah itu sisa-sisanya nanti dikumpulin sampai berapa ini dapat sekarung, dijemur, kemudian digiling, baru kemudian itu yang kemudian kita makan, gitu seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat saya saat ini mungkin jauh berbeda dari mungkin 30 tahunan yang lalu gitu kan, atau bahkan mungkin nggak usah 30 tahunan yang lalu. Sebenarnya sebelum bisnis properti jatuh bangunnya sudah luar biasa gitu kalau menurut saya ya, gitu kan, seperti itu. Oke. Tapi itu selama untuk sekarang ini di properti itu ada sekolah dulu apa belajar Nah, belajar khusus dari mana? gitu di properti ini atau gimana tuh?
Ya, karena kalau saya karena memulai bisnis properti dari sesuatu yang memang nol banget, nggak ada. Mungkin pada saat itu kan bagi saya kalau ada workshop itu mahal gitu ya. Yeah. Jadi jujur saya tidak belajar dari workshop, tidak belajar dari seminar gitu kan. Tetapi karena kebutuhan itu kan saya mau belajar dari secara otodidak. Oke. Jadi ketika saya dikasih teman untuk sarana untuk belajar bisnis properti dengan jualan sebagai, kalau pada saat itu mungkin posisi saya kalau bahasa kerennya sekarang ada independent agent marketing. Jadi saya tidak ikut agensi, saya tidak ikut komunitas dan sebagainya. Saya jualan murni secara sendiri. Nah, basically saya belajar tentang marketing, salah satunya bahwa kalau jadi marketing ya kita harus ngumumin ke orang bahwa kita jualan properti. Jualan pertama saya basisnya iklan koran baris. Oh, masang iklan di Iya. Tahun berapa itu, 90-an? Kan baru 2009 saya di sini. Bisnisnya 2009 ini masa iklan juga keluar. Dengan Doraemon. Ya, tahun 2009 sampai 2012 itu iklan saya di Bandung. Kan saya mulai bisnis saya kan setelah saya lulus STM ya. Lulus STM itu saya merantau ke Bandung. Merantau ke Bandung, pernah jadi sales Columbia. Ada yang tahu? Oh iya. Elektronik. Tapi basically pendidikan di mana terakhir? Saya STM mekanik industri. Mekanik industri. Ya, basically saya sekolah di sebuah sekolah di Ungaran, Kabupaten Semarang. Namanya STM Islam Sudirman. Jadi biar teman-teman tahu. Alumni STM. Alumni ya. Sudirman berapa? Tahun angkatan 93 96. 93 Nah, biasanya satu angkatan sama dia berarti. Lalu 96. Bapaknya kali. Gitu. Ya, saya lulus tahun 96. Dan perjalanan saya juga di waktu saya sekolah juga nggak mudah. Dulu saya pernah jadi tukang sapu, saya nyapu. Nah, teman-teman yang di STM Sudirman yang dulu baik alumni ataupun yang sekarang, kalau teman-teman tahu dari 19 kelas yang ada yang tempatin sekarang itu dulu saya tukang sapunya selama 3 tahun. Teman-teman di STM Sudirman tuh, ternyata tukang sapu itu sekarang beralih ke developer properti syariah. Masya Allah ya. Dari sapu menciptakan rumah. Ya, kalau liburan saya dulu jadi tukang bangunan. Oh gitu. Nah, liburan jadi kenek bangunan. Dari situ mungkin. Ya, itu kemungkinannya dari situ. Dari paham bangunan itu, Pak. Ya, gitu. Sambil dulu jadi tukang cuci piring di sebuah catering gitu kan. Nah, itu perjalanan hidup saya dulu ketika sebelum saya merantau ke Bandung. Nah, di Bandung setelah jadi sales, kemudian kerja di pabrik tekstil, saya jadi seorang mekanik. Ya, Tenun. Enggak. Oh, beda juga. Oh, Tenun. Mekanik industri kan mesin. Las kayak gitu kan, ya las. Ini ketenun gitu. Terus bubut, fresh dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena ya kebutuhan lah gitu. Ke-BU-an. BU dalam rumah kan ada jual BU kan. Betul. Jual BU. Nah, saya BU-an. Ya. Boleh. Nah, kemudian di mekanik industri di Tenun ada mesin water jet. Nah, kalau teman-teman yang teman Facebook saya alumni PT Alenatek Bandung. Nah, ini saya sekarang alhamdulillah kayak gitu. Tuh alumni PT Alenatek tuh disapa juga nih. Kapan reuni nih? Ya, dia semua reuni. Ayo, keajar aja ya. Nah, tadi kan sudah sepenggal sejarah cerita tentang Pak I sendiri. Nah, kenapa sih harus properti syariah yang dikembangkan sekarang kita? Yang pertama ketika saya mulai hijrah di properti syariah, sebenarnya memulai ketika saya bisnis develop, saya sudah memulai bisnis saya dengan 2 skema. Tahun 2012 ketika saya kemudian memberanikan sendiri setelah jadi fliperan gitu kan, atau jadi penjual rumah-rumah second. Tahun 2012 itu kemudian saya memberanikan diri untuk terjun ke dunia develop. Dengan cara satu proyek saya kerjasama dan satu proyek kemudian saya beli tanah gitu. Nah, yang tanahnya yang saya beli itu saya develop dengan properti syariah karena pada saat itu karena mungkin basically-nya dulu ketika sebelum saya bisnis di properti
Saya kan adalah seorang penjual buku-buku Islam, Oke. majalah-majalah Islam, atau teman-teman yang medio tahun 98 setelah reformasi itu kan booming bahwa gerakan tarbiyah itu membesar Yeah. gitu kan. Terus kemudian orang-orang membuka diri untuk mau membaca tentang pergerakan, membaca dengan buku-buku atau majalah-majalah Yeah. Islam. Ada di situ dulu Sabili, Yeah, Sabili. Tarbiyah, Ada. Tarbawi dan lain sebagainya, banyak banget ya dulu zaman itu. Iya. Dan saya di Kabupaten Bandung dulu salah satu distributornya atau agent lah. Dan kemudian saya juga jualan buku-buku ya, termasuk kitab-kitab seperti yang di belakang Akang ini gitu. Masya Allah. Pernah saya jual gitu kan. Gitu saya jual. Tidak saya baca. Ini salah satunya kayaknya beli di bapaknya. Nah, di situ saya suka membaca, dan dari sekian ribu buku yang ini biasanya saya baca ringkasan-ringkasannya sering, dan kalau buku itu sangat menarik biasanya saya baca juga sampai selesai. Oh, Masya Allah. Nah, disitulah kemudian mungkin ada salah satu buku, ya saya nggak tahu buku yang mana, tetapi menggugah saya bahwa orang Islam itu harus maju dari ekonomi. Iya. Dari ekonomi. Dan pada saat itu ketika saya belum setelah saya di buku tahun 2007 jatuh atau bangkrut, ngalami kebangkrutan karena 97 itu kan di masanya Presiden SBY pernah mengalami sebuah sedikit resesi inflasi dikarenakan lonjakan minyak dunia waktu itu, dan banyak penerbit yang bangkrut. Saya juga ikut bangkrut juga. Bisnis kan ya. Ya, ikut bangkrut. Di samping pada saat itu saya sempat juga terkena riba pada saat itu, pinjaman ke perbankan dan sebagainya, dan saya nggak sanggup. Nah, ketika saya mulai mendevelop, kemudian saya berpikir kalau seandainya develop dengan prinsip non bank gitu kan, atau syariah, saya menyebutnya akadnya dulu saya pakai akad, masih karena belum tahu ilmunya mungkin ya, Yeah. itu saya akadnya murabahah gitu ya, murabah jual beli. Saya satu proyek saya yang saya beli tanahnya saya bikin untuk direct developer. Direct developer, yang satunya pakai KPR bank konvensional. Oke. Dua-duanya sukses dalam penjualan gitu kan. Itu perumahan itu. Iya, perumahan. Yang properti non banknya 12 unit, yang properti pakai banknya 20 unit, beda tempat. Masya Ya, Allah. beda tempat. Dan ya alhamdulillah dua-duanya terbangun sampai selesai gitu kan, dan sampai infrastruktur, sampai serah terima kepada customer gitu kan. Nah, disitulah pada saat itu saya belum tahu ilmunya, ternyata dua developer yang itu membuat saya, karena manajemennya juga nggak tahu, saya sempat collab juga keuangannya gitu. Progresnya selesai, serah terimanya selesai, infrastrukturnya selesai, sisa utangnya gede banget, nggak dapat untung, nggak tahu saya untung atau tidak pada saat itu ya. Tetapi kemudian ada sebuah pelajaran berharga yang kemudian Allah berikan kepada saya, yang diingatkan oleh istri saya yang tercinta gitu kan, gitu ya. Kalau mama Enggak berteman di Facebook. Oh, Nggak ketahuan. Jadi kita memang sepakat untuk tidak berteman di tapi di Facebook. Instagram ada kan ya? Enggak juga. Cuma di WA doang. Di WA doang. Nah, Mungkin di Hago. beliau mengatakan istri saya itu ketika waktu itu sisa utang saya hampir 2M gitu ya. Ya, dua proyek itu membuat saya gini. Karena apa? Properti syariah saya pada saat itu DP-nya cuma 10 juta. 10 juta, harga 130 juta, kayak gitu kan. 130 juta, dan rumahnya itu langsung dibangun. Tidak ada inden-indenan. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada inden-inden. Saya belum tahu yang namanya akad istisna yang sekarang sering dipakai oleh teman-teman di properti syariah. Saya tidak tahu bahwa akad inden kayak gitu, nggak tahu, belum tahu gitu. Sehingga begitu DP 10 juta ya saya usahakan bangun, mereka mulai ngangsur bulan depan setelah akad itu saya bangun kan. Ternyata tekor cash flow terus, akhirnya saya pinjem gitu kan. Masih juga pinjem pinjem riba. Saya rumah saya yang tadinya udah saya lunasin dari KPR perbankan, saya jaminkan lagi untuk modal. Jadi, nah itulah ilmu yang belum saya punya gitu kan pada saat itu, sehingga kemudian saya sempat collab dan kemudian akhirnya agar saya terlepas dari itu, rumah dijual juga gitu kan. saya ngontrak kayaknya. Jadi saya ngontrak, kemudian memulai bisnis lagi, walaupun kemudian masih pakai bank. Tapi alhamdulillah yang 12 unit ini sampai hari ini tuh mereka, subhanallah ya, sebagian besar angsurannya lancar sampai hari ini. Ini tahun ke-8 mereka ngangsur ke saya. Oh, tahun 8. Iya, tahun ke-8 gitu. Dan subhanallah
yang bersyukurnya pada saya di sana ada mungkin yang konsumen saya yang di 12 unit itu. Saya bersyukurnya dengan saya beralih ke itu dan sekarang apalagi dari teman-teman yang konsumen saya itu ada yang tadinya kerja di BPR, di leasing, kemudian di lembaga riba itu akhirnya mereka malah setelah KPR di direct developer ke saya syariah, mereka memutuskan untuk resign. Katanya saya lebih berkah di sini. Bahkan saya sempat nawarin, Pak mau di take over ke bank nggak? Mereka nggak mau, nggak Pak. Saya merasa nyaman di sini, merasa berkah. Dan mereka malah melepaskan perbankan. Ada yang sekarang bisnis kafe, sekarang ada yang bisnis herbal gitu kan. Ada yang ada yang bisnis ke syariah juga. Ya kontraktoran dan ada yang kerja di hotel sekarang gitu kan. Hikmahnya salah satunya bahwa dakwah itu tidak harus kita teriak ternyata. Tidak harus ya, berat tetap ada yang harus teriak. Tetapi mungkin kapasiti saya adalah tidak harus dengan berteriak, dengan sikap, dengan perilaku, dengan dakwah bil uswah kan kalau bahasa kerennya gitu. Akhlaknya ya. Moga-moga saya bisa memperbaiki terus dan bisa jadi salah satu contoh lah gitu. Amin. Gitu kan. Seperti itu dan itulah yang saya lakukan sekarang. Jadi di properti syariah yang saya lakukan, saya lebih baik melakukan pembuktian bahwa ketika pertama saya menghijrah ke properti syariah, saya hijrah secara fokus ya, totality, artinya totality saya itu tahun 2019 awal gitu mulai totality gitu kan. Di situ bahwa saya menganggap bahwa keyakinan bahwa hidup itu harus nyari selamat, nyari keberkahan. Walaupun jangan nyari sukses dulu, tapi selamat dulu baru sukses. Nah, ini. Catat kan. Itu quote ya. Ya. Harusnya di belakang nih pada tuh penutup quotes tuh harusnya. Mungkin quote-nya banyak. Oh iya. Harus ada quote-nya. Jadi selamat dulu. Karena apa? Kalau kita nggak selamat, ya bagaimana kita bisa nanti sukses? Tujuan akhir kita kan akhirat nanti, sukses di akhirat di jannah gitu kan. Tetapi kalau kita nggak selamat dulu, ya selamat di dunia dan di akhirat. Selamat dulu di dunia ya, artinya kan kita kalau contoh ya, orang banyak sukses, dia jadi pebisnis besar, tetapi hidupnya bergelimang dosa. Afwan ya, bukan kalau yang poligami ya beda gitu. Gitu. Ya, kita nggak bahas. Ya nggak bahas itu ya. Bisa sih tapi nanti Nanti di balik layar boleh. Yang kemudian dia ketika sukses main perempuan, hidupnya bergelimang riba, terus kemudian maksiat dan sebagainya, terus kehidupannya mewah, tapi kemudian dia nggak selamat. Dia kemudian ada yang kemudian kalau dia seorang praktisi politikus ya, dia sukses jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi presiden bahkan, tapi ujungnya kemudian dia masuk penjara, dihinakan manusia, dia korupsi dan lain sebagainya kan. Orang mandangnya dia sukses jadi presiden atau dia sukses jadi dewan gitu ya, tapi kemudian ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia masuk penjara, ujung-ujungnya dia karena main perempuan mati di hotel dengan perempuan yang bukan murimnya gitu kan, seperti itu. Nah makanya ada satu hal yang kemudian saya dapatkan ya, itu nasihat dari seorang ibu gitu kan, bahwa cari selamat dulu baru kalian sukses. Kalau kalian selamat kalian pasti sukses, tapi kalau kalian sukses belum tentu selamat. Betul. Gitu loh. Jadi makanya ketika saya kemudian memutuskan dari developer konvensional yang kemudian ke developer properti syariah, tujuan saya adalah mencari selamat. Selamat buat siapa? Bukan hanya pada diri saya, gitu loh. Saya selamatkan diri saya dan keluarga saya nanti dari api neraka. Nah, disitulah yang kemudian masalah sukses itu kan pandangan orang, Dan kalau kita sudah bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka terkait dengan harta yang kita dapat, apalagi, gitu kan? Karena bagi saya harta itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat penting banget, karena apa, dari harta itu bisa merubah apapun. Ya, politik butuh harta, butuh uang. Kalau bahasa sekarang uang ya. Terus kemudian pendidikan butuh uang. Terus kemudian sosial butuh uang. Terus kemudian apapun itu butuh uang. Jadi butuh harta. Nah, kalau harta yang kita dapatkan dari cara yang haram, cara yang tidak benar, maka kemudian akan membuat kita tidak nyaman, tidak benar.
Dan bahkan kalau harta yang haram dimasukin ke dalam tubuh kita atau tubuh anak kita, itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Betul, Dan kegelisahan juga. ya muncul kegelisahan, kemudian karakter yang mulai muncul yang tidak baik, sifat tidak baik dari situ. Dan saya tidak menginginkan seperti itu. Kan bagaimana ketika kita menginginkan istri yang solehah, gitu kan? Ketika kita kasih makan dari harta yang haram. Iya. Bagaimana kita menginginkan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang tidak pemabuk, tetapi kita kasih harta dari harta yang haram. Nah itu yang membuat saya gelisah waktu itu. Aduh, saya lebih banyak introspeksi diri, tidak melihat dari sisi-sisi yang lain gitu kan. Karena kan saya merasakan banget bahwa ketika kenapa sih, misalnya contoh ya, salah satunya istri saya sakit, tidak sembuh-sembuh. Kalau kita sibuk menyalahkan keadaan, kita sibuk menyalahkan orang lain atau berprasangka buruk pada orang lain, itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya kemudian saya introspeksi adalah yang termudah pada saat itu, apakah ada yang salah dengan diri saya? Dari cara saya mendapatkan, salah satunya kemudian saya introspeksi dari cara saya mendapatkan harta nafkah gitu. Nah dari situlah yang kemudian membuat saya kemudian ketika bisnis saya di properti itu, kemudian saya mulai dulu kan saya merasakan ya ketika jatuh properti syariah saya yang 12 unit itu yang ngangsur saya selama jangka waktunya panjang 15 tahun itu yang tanpa riba, dan saya nggak pernah nagih kok sampai sekarang gitu loh, nggak pernah nagih. Ternyata kemudian itu bisa menolong saya di saat sulit. Dan saya merasakan bahwa dulu ketika saya sempat ngumpat awalnya gitu, aduh gara-gara gini saya jatuh jadi punya utang dan lain sebagainya. Awalnya seperti itu ketika saya belum sadar gitu kan. Nah begitu saya sadari ketika dalam kondisi susah, ternyata ini yang menolong saya pada saat ini. Mereka dengan sukarela dengan ngangsur kepada saya setiap bulan gitu kan, setiap bulan dan saya tidak perlu nagih lagi sekarang. Mereka sudah sadar. Bagi saya sekarang, kalau memang rezeki saya memang akan jadi hak saya. Yang paling penting saya pernah mengingatkan mereka, saya pernah mengedukasi mereka, dan itulah yang kemudian semakin memotivasi saya bahwa saya ingin hijrah totality, bahwa properti syariah tanpa pihak ketiga, maksudnya tanpa pihak ketiga. Bahkan saya berazamkan bahwa seandainya ada lembaga keuangan yang sudah dianggap syariah oleh institusi gitu kan, gitu, saya tetap tidak akan kembali di situ. Gitu, tidak akan kembali ke situ. Tetap prinsipnya akan saya pegang terus sampai, kalau pilihannya cuma ada dua, yaitu kalau memang saya sudah tidak mampu, lebih baik berhenti daripada saya harus masuk ke ranah seperti ranah sebelumnya gitu. Walaupun bahasanya lembaga itu mengatakan basic syariah atau dan sebagainya, karena saya sudah tahu di dalamnya seperti apa, insya Allah gitu kan. Dan karena memang ini buatan buatan manusia, bukan manusia, memang yang buat manusia, tapi di balik itu kan memang siapa ada yang di sananya gitu kan, golongan kiri lah ya, golongan kiri kan. Nah itu kan tadi kan lumayan panjang nih ceritanya nih, kenapa harus syariah. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membedakan syariah dan konvensional? Nah itu penting nih, banyak teman-teman mungkin banyak yang tahu masalahnya. kegelisahan Tadi sudah. termasuk ya. Oke. Ya, Di dalamnya sebenarnya yang membedakan syariah dengan konvensional itu dari sisi, kalau dalam pendapat saya ya, di properti syariah itu kan, kalau sebagian dari di samping pada akad-akadnya gitu kan, akad-akadnya, terus kemudian ada beberapa hal yang kemudian saya lihat dari prakteknya ya, gitu di lapangan. Nah, kalau bagi saya bahwa properti syariah itu menjadi sebuah kewajiban buat kita, karena dalam properti syariah itu ternyata bisnis properti syariah itu yang ada di dalamnya itu luar biasa banyak. Di situ kita berhubungan dengan humanis atau manusia yang banyak. Ya, ada karyawan kita, ada pemilik lahan, ada konsumen, ada pihak-pihak yang regulasi, institusi dan sebagainya, ada berhubungan dengan alam, tanah dan sebagainya. Disitulah
kemudian ternyata kalau dalam properti syariah itu pentingnya sebuah hal yang ini adalah akhlak kita. Itu loh. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin mewujudkan syariah yang benar, bahwa salah satu yang kita perhatikan akhlak kita, terutama ujian sebagai seorang praktisi muamalah gitu ya, adalah bahwa kadang-kadang akhlak kita itu diuji di situ. Ya, manusia itu kan yang paling sulit, yang paling sulit itu ujinya salah satunya dengan apa? Dengan harta. Nah, duit ya. Gitu. Ya, jadi kalau akhlaknya tidak diperbaiki, wah, itu lebih bahaya. Karena begitu dari harta diuji sudah tidak bisa nahan, dia akan lari ke wanita, akan lari kepada kekuasaan, akan lari kepada kemaksiatan gitu kan, seperti itu. Nah, kalau di syariah kan bedanya dan konvensional kan kita nggak pakai bank nih. Ya, kalau saya nggak pakai bank gitu. Walaupun saya mengatakan seperti ini, sebenarnya kalau lembaga itu bisa aja sebenarnya, bisa aja. Cuman kalau mungkin di negara kita saat ini, atau kalau kita lihat runutnya dari bawah sampai atas, bagi saya sebuah hal yang sangat-sangat agak sulit ya, sulit. Karena kan peranan kebijakan itu luar biasa di negara kita ya kan. Nah, makanya kalau di properti syariah itu kan lebih unsurnya itu kan jual beli ya, jual beli. Jadi muamalah jual belinya itu mau pakai pihak ketiga atau tidak pihak ketiga, itu yang paling aman adalah kedua belah pihak. Bukan ada yang lain. Ada yang lain yang paling aman ya, yang paling aman kedua belah pihak. Karena dengan pihak ketiga itu kemungkinan bisa terjadi horor, bisa terjadi zolim di situ kan, seperti itu. Ya, riba mudah dihindari gitu kan. Tetapi kebanyakan dalam bisnis properti syariah ini kan yang susah dihindari itu goror dan zolimnya itu. Jadi orang kadang-kadang tidak sadar pada goror dan zolimnya itu. Gitu. Nah, makanya inilah pentingnya akhlak itu tadi, gitu. Seperti itu. Iya. Oke nih. Nah, berarti dalam properti syariah itu kan bagaimana tuh? Kan pasti kan ada rintangan gitu kan, tantangannya nih untuk bisa bertahan dari awal hijrah ke properti syariah sampai saat ini gitu kan. Nah, apa tuh rintangan atau tantangan dari Pak Is itu? Tapi sebelum itu, misalnya kalau di syariah ada kolektor nggak sih sebetulnya? Ya kan biasanya kan kalau di bank misalnya kalau kita telat bayar gitu kan, datang assalamualaikum, belum bayar kamu nih. Gitu. Sampai tidur depan rumahnya ya. Nah itu akadnya seperti apa tuh kan? Kalau saya dari awal saya tidak pernah menggunakan pihak ketiga tadi, ya artinya tidak pernah pakai kolektor, tetapi lebih cenderung bahwa sebelum menjual itu kita mengedukasi kepada calon customer kita gitu, bahwa bahayanya berutang. Terutama saya kan sebelumnya saya juga orang yang agak sedikit mengabaikan, bukan sedikit, banyak bukan sedikit, banyak mengabaikan hutang. Jadi bahwa kemudian setelah saya sadari bahwa tanggung jawab itu penting, jadi kemudian kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa hutang itu berbahaya gitu loh. Makanya kalau sebenarnya kalau kita ingin menghindari riba ya, karena riba itu datangnya kan dari hutang sebagian. Jangan ngutang ya sebenarnya. Jangan hutang sebenarnya kan itu. Salah satu solusi untuk menghindari riba jangan ngutang. Ya, jangan ngutang gitu. Jadi bersabar nabung gitu. Nah, kita nggak pakai kolektor. Tapi kita menggunakan prinsip kita ada tim. Kalau sekarang kita ada tim syiar yang tiap bulan itu akan mengingatkan kepada konsumen, dan mengingatkannya juga saya sampaikan kepada mereka, teman-teman, melalui WA, kan sekarang zamannya WA gitu kan. Teman-teman para konsumen kita kan kita sapa aja, assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar, sehat selalu, semoga berkah selalu buat Bapak Ibu. Mengingatkan saja bahwa sudah masuk tanggalnya. Nah, memang kalau udah ngeri maka gitu. Ya. Gimana? Gimana? Tetapi dan yang lebih baik kan memang kalau orang yang berutang dan yang sadar gitu kan, termasuk saya gitu kan, gitu. Apa kabar Pak Is gitu lah, udah ya kok sebelum nanti dibayar materialnya. Udah sadar seperti itu aja. Tapi sejauh ini alhamdulillah nggak ada yang belok ya. Ada. Nah, itu solusinya seperti apa kalau ada seperti itu? Kalau di kami mengutamakan musyawarah. Jadi kita tidak ada sita, tidak ada denda. Gitu. Tapi kemudian si customer kita kalau sudah lebih dari 3 bulan kemudian kita panggil
datang ke kantor untuk mencari solusi. Iya. Ya, solusinya bagaimana tentang angsuran Bapak Ibu terkait pembelian rumah di kita. Iya. Nah, disitulah nanti dari hasil musyawarah banyak hal solusi yang bisa diberikan. Tetapi bukan berarti kemudian kita akan membuat mereka merasa terancam atau merasa bahwa kita itu memaksa mereka. Ya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kita juga memaklumi. Seperti di era pandemi ini di Bandung kita juga memberikan kelonggaran waktu kepada beberapa customer kita untuk menunda pembayaran. Seperti ketika yang profesinya sebagai karyawan itu ada yang dirumahkan selama beberapa bulan dan mereka dapat gaji 50%. Ada beberapa pilihan yang mereka bisa lakukan. Salah satunya customer kami itu diminta untuk membuat surat penundaan pembayaran, atau kemudian mereka meminta keringanan pembayaran sampai 50% kalau mereka mampu. Jadi ada jangka waktunya, tapi kalau misalnya jangka waktunya udah masih mereka dalam keadaan memaksa untuk tidak bisa membayar full atau belum bisa membayar, ya silahkan ajukan lagi kepada kita. Dan disitulah bahwa sebenarnya kalau dalam muamalah properti syariah ada satu hal yang sangat harus kita makanya ujungnya tadi akhlak, ujungnya akhlak. Kalau biasanya kan kalau orang nggak bayar kan kita orang Jabila misuh gitu. Apa kalau orang Sunda ngumpat kan. Nah, kalau saya ingin bahwa ini ujungnya akhlak, itu adalah sebuah contoh. Jadi kita tidak perlu mengumpat, sebenarnya tidak perlu memarahi. Bahkan lebih banyak kita berdoa. Karena dulu ketika saya di buku mengalami sebuah permasalahan, ada salah satu penerbit yang saya ngambil buku di dia. Memang awalnya ketika kita tidak kooperatif dia marah, gitu kan. Marah karena tidak kooperatifnya kita. Tetapi kemudian ketika kita kooperatif, kita datang ke kantornya, beliau mencontohkan kepada saya bahwa ini tanggung jawab terhadap utang Bapak. Dan ketika kita tidak sanggup disampaikan, diskusikan, Pak, saya sekarang lagi di kondisi seperti ini, kejujuran yang penting ya. Komunikasi ya, kejujuran. Kemudian saya bangkrut belum ini, saya lagi merintis usaha seperti ini, atau saya lagi cari pekerjaan gitu kan, seperti itu. Dan kemudian sampaikan bahwa untuk 3 bulan ke depan saya minta keringanan stok gitu. Nah, kalau dulu saya waktu nggak bisa bayar buku itu ya, pada saat itu saya Bu, keadaan saya seperti ini, saya hanya punya tabungan untuk waktu itu istri saya mau melahirkan kan. Saya utang kalau nggak salah sekitar 3 atau 5 juta tahun 2007 itu. Nah, dan itu sudah besar tahun-tahun itu. Gaji tahun 2007 itu masih kurang dari 1 juta gitu kan, gaji seorang karyawan. Nah, ternyata ketika saya datang ke sana, dia hanya nanya, Bapak punya uang berapa? Saya hanya punya uang 500 persiap, dan saya bawa uangnya karena istri saya pada saat itu Abi bawa gitu, kalau bayar dulu, cicil dulu gitu kan. Tetapi luar biasanya ketika saya ke sana, saya hanya punya uang 500, dan beliau bilang kepada saya pada saat itu, mencontohkan kepada saya, padahal beliau bukan seorang seperti antum berjanggot gitu. Beliau seorang ibu-ibu perempuan. Oh, gila nggak percaya. Ibu-ibu, iya kan. Ibu kan perempuan kan. Ada tuh. Saya nggak salah kan? Ibu kan perempuan. Tapi pakai peci. Gitu. Walaupun beliau tidak berjilbab, tapi beliau seorang muslim kebetulan, alhamdulillah. Beliau mengatakan seperti itu, akhlaknya baik gitu kan. Dan saya mendoakan beliau saat ini sudah berjilbab rapi, kemudian beliau ibadahnya ini moga-moga beliau, karena salah satu tauladan yang pernah saya dapatkan gitu kan ya. Beliau kemudian Bapak punya uang, Pak, saya datang ke sini, kenapa saya somasi Bapak, kenapa saya marah dulu sama Bapak? Karena saya ingin Bapak datang, saya ingin Bapak itu tanggung jawab dulu kepada saya. Kita musyawarah di sini gitu. Nah, setelah itu beliau menyampaikan kepada saya, sekarang Bapak punya uang berapa? Gitu kan, punya uang berapa? Ibu, saya punya uang 500.000 untuk istri saya melahirkan, sebenarnya tabungannya itu. Dia nanya gitu, boleh uang yang 500.000 bayarkan kepada saya, gitu kan? Ya pada saat itu karena istri saya mengizinkan, gitu kan? Dan alhamdulillah istri saya mengizinkan, seperti itu. Kemudian saya serahkan, Bu, saya bayar dulu 500.000. Dan setelah itu beliau mengatakan seperti ini, terima kasih, sudah saya terima uangnya dan sisa hutang Bapak lunas. Masya Allah. Disitulah sebuah uswah yang luar biasa gitu. Nah, dalam properti syariah saya kemudian menyiapkan diri saya bahwa
kalau ada konsumen-konsumen gitu kan kita harus belajar untuk berlapang dada dan mencari solusi yang terbaik gitu, dan menyadarkan dia. Justru kemudian di beberapa teman-teman saya yang berutang, setelah saya dapat usaha dari itu gitu ya, uswa dari itu kemudian saya ke beberapa orang yang berutang ke saya melakukan hal yang sama, itu melakukan yang sama, dan kemudian sampai hari ini kadang-kadang kalau orang itu memang kebutuhannya tidak ini, ya saya berusaha untuk ngasih diskon, ngasih potongan. Kalau ada yang macet juga saya tidak marah-marah, coba ibu datang aja, kita cari solusinya bareng-bareng. Ya, intinya sih memang komunikasi ya Pak Is. Iya. Biasanya kalau ada kendala atau apa gitu diinfokan kepada yang memang yang dihutangkan kan seperti Iya, itu kan. iya. Karena untuk mencari solusi gitu. Memang akhlak itu yang utama gitu. Iya, iya. Karena Rasulullah kan diutus Allah ke dunia ini kan untuk menyempurnakan akhlak, Iya, begitu, gitu kan. Dan ibadah, tentang ibadah dan lain sebagainya itu kan bagian yang kemudian bisa menjaga akhlak itu. Iya. Ya, oke. Masya Allah nih pengalamannya jadi guru dalam pengalaman itu ya. Gurunya tuh pengalaman. Tapi enaknya kita nanti ada part 2, part 3 ya. Iya. Karena masih banyak pertanyaan, kayak contohnya dalam kita ketika menjadi konsumen membeli syariah gitu kan. Nah, kita nggak bener-bener nggak bisa sama sekali gitu, 3 bulan pun nggak bisa. Nah, seperti apa gitu kan. Nah, terus bagaimana caranya misalnya kalau pertanyaan ini yang bagus nih. Nanti aja tuh buat next kali bro. Oh iya, itu bagus tuh buat nanti para pembisnis properti syariah itu. Yang part 2 aja deh. Iya, tips dan untuk para pembisnis properti syariah itu kan. Betul. Kayaknya biar lanjutan aja, biar teman-teman nanti kan pada ngikutin kita juga gitu kan. Dan penutup terakhir nih. Ya, yang itu aja tuh kayaknya mungkin Pak Is bisa memberikan quotes atau sarana untuk buat masyarakat umat pada umumnya. Iya, tentang apa nih? Ya, Quotes tentang apa? Quotes yang menginspirasi Gak lah. mungkin poligami kan? Tentang di bisnis Muamalah. Ya, dalam muamalah syariah itu ya kembali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa carilah selamat dulu baru sukses. Satu itu. Yang kedua bahwa dalam bisnis di properti syariah ada kunci yang penting agar kita sukses di situ. Nanti kita bahas ke depannya. Yang pertama adalah tertib, yang kedua disiplin, yang ketiga konsisten, yang keempat komitmen. Nah, ketika kita bisa menjalani 4 hal itu dengan baik, insya Allah properti syariah kita, ya teman-teman praktisi properti syariah, insya Allah antum semua akan bisa sukses, bisa berhasil dan jalani terus-menerus. Nah, ada satu hal yang terpenting, konsistensi akan menghasilkan sebuah quality yang terbaik gitu, atau quantity akan menghasilkan quality. Ya seperti itu. Jadi teman-teman lakukan terus kebaikan-kebaikan, lakukan terus sesuatu yang kemudian bisa membawa kemaslahatan, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di situ. Masya Allah. Ya. Itu Masya Allah ini luar biasa. Karena ini banyak daging semua nih. Masih. Mungkin nanti jangan habis makan daging. kemudian juga ada tips dan trik untuk menjadi developer yang sukses juga ada nanti ya, mudah-mudahan ya. Iya, insya Allah. Ya. Tapi berbayar nggak? Enggak, kita gratis semua ya. Ya gratis kan. Kebetulan program dari Fajar Tauhid Plan itu adalah wakaf ilmu. Masya Allah. Gitu ya. Nanti tapi itu ada kelasnya kali ya. Kita bikin kelas deh nanti. Kita bikin kelas biar orang itu serius gitu mau belajar itu. Ya tetap kita gratis kan gitu. Tapi ada infak terbaik. Sampai saat ini belum ada niat ke situ untuk membuat sebuah kelas. Tetapi ada wakaf ilmu yang bisa saya berikan, salah satunya karena saya senangnya silaturahim. Teman-teman bisa kalau ingin belajar bersama kami gitu kan, buat janji, buat appointment dengan kita. Kemudian kalau memang kita punya keluasan waktu, kita yang bisa berkunjung ke sana. Tapi kalau misal tidak ada teman-teman yang bisa berkunjung ke tempat kami dan dengan sangat terbuka, kami akan menerima teman-teman, boleh nginep di kita, makan di tempat kita gitu kan, terus kemudian gratis. Kalau yang bujangan mungkin bisa kita nikahkan juga. Baik, bujangan. Kita nikahkan. Jadi silakan teman-teman.
Cuman belum menerima yang orang kedua. yang kedua gitu. Jadi Karena doakan itu yang di depan kita kan. Ya, ada dua kan. yang dua-duanya dua. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Is, dan Sama-sama. juga terima kasih untuk ilmunya dan cerita-cerita menariknya. Nanti teman-teman bisa ikuti di Instagram kita ya, Iya di The Hope. @thehop_move, Ya. dan juga di YouTube. Tadi ada kesalahan teknis karena suara Isnya nggak ada loh. Ya, terima kasih Pak Is. Ya. Sama-sama. Selalu sehat selalu. Nanti kita akan adakan kembali, insya Allah nanti tetap kita infokan sama teman-teman baik di akun pribadi ataupun memang dari grup-grup yang nanti akan di-share informasinya. Oke, mohon Oke. itu. Kalau ada kesalahan kata datangnya dari kami pribadi, Iya. dan kalau ada kebaikan kata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hei, itu suara Baru. rekamannya mati. Gimana berarti? Ini satu kali Ini apa ya? cuman Oh iya.